Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Star FM yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula bersolawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang dari suku Arab Badui. Pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait bagaimana sebetulnya teknis berdoa yang dibenarkan dalam Islam. Di sini bicara soal teknis, memberikan gambaran penting apakah kalau kita berdoa itu apakah dengan suara yang rendah atau dengan suara yang lantang. Soalnya ini akan berimbas kepada dua hal yang berbeda. Kalau kita berdoa dengan suara yang lemah lembut, berarti ini menggambarkan kalau kita beranggapan bahwasanya Allah dekat. Sementara kalau kita berdoa kepada Allah, zikir menyebut nama Allah dengan suara yang keras, lantang, berarti ini kita seakan-akan beranggapan bahwa Allah itu jauh. Sehingga turunlah Al-Quran suratul Baqarah sebagaimana yang kami bacakan tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, jika ada hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad terkait soal diriku, maka katakan saja fa inni qarib, aku itu dekat. Ini memberikan simpulan penting kepada kita bahwasanya kalau berdoa memohon kepada Allah atau zikrullah haruslah dengan suara lemah lembut, bukan dengan suara yang keras, karena ini akan menjadi poin penting bagi kita bahwasanya kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Baik, rekan-rekan Star FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi bicara soal keunikan doa, mengingat ini juga bulan suci Ramadan, bulan yang dikatakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Tak sedikit ada yang beranggapan sekaligus bertanya seperti ini, aku sudah capek berdoa, aku sudah lakukan segala macam cara untuk dikabulkan oleh Allah doa-doa saya, tapi kenapa ternyata sampai saat ini doa saya belum dikabulkan juga? Maka daripada itu, para ulama sebetulnya sudah banyak memberikan penjelasan-penjelasan penting terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berdoa. Kalau kita ingin mengacu kepada Al-Quranul Karim, suratul Baqarah 186 yang kami bacakan tadi. Ada paling tidak, pada kesempatan yang sangat singkat ini, kita akan bahas 3 hal yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Jika kita ingin doa kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa tujuan kita berdoa. Ya, tak sedikit di antara kita yang berdoa kepada Allah tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi kita. Saya kasih contoh, tak sedikit ada orang yang meminta kepada Allah, ya Allah limpahkanlah kepada aku rezeki. Tapi kira-kira apa manfaat rezeki itu untuk Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki misalkan, maka bisa saja harta yang kita dapatkan tersebut, rezeki yang kita dapatkan hanya untuk berhura-hura, beli kendaraan baru, beli rumah baru dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau laki-laki pengen dapat istri baru, mungkin bisa jadi juga seperti itu. Tapi yakinlah kalau kita membuat tujuan utama doa kita selipkan ada dampak efek positifnya untuk kemaslahatan agama Islam. Seperti, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak supaya aku bisa banyak-banyak bersedekah. Ini baru bagus. Kenapa? Karena selain kita tidak mementingkan diri sendiri di sini, ada nilai plus yang akan
kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang nanti akan menggugah agar doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Tujuan kita berdoa harus diperjelas lagi. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga harus ada kemaslahatan untuk agama kita. Selanjutnya yang kedua, sahabat Star FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan adalah jangan tergesa-gesa memaksa Allah supaya mengabulkan doa-doa kita. Karena apa? Mari kembali kita kaji firman Allah yang kami bacakan tadi. Allah berfirman, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku ijabah doa siapa yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala lebih memilih kosakata ujibu, aku ijabah, bukan aku kabulkan. Walaupun mungkin dalam Al-Qur'an terjemahan secara umum tak sedikit ada yang menerjemahkan dengan kalimat aku kabulkan. Tapi lebih tepatnya di sini ternyata Allah katakan ujibu, aku ijabah, aku jawab doa siapapun yang berdoa. Artinya semua doa-doa kita sebetulnya sudah diijabah Allah, tapi tentunya dengan cara Allah sendiri. Bisa jadi misalkan kita meminta mobil kepada Allah supaya diberikan rezeki dalam bentuk mobil, tapi Allah berikan sepeda motor. Loh, kok lain yang diminta, lain yang didapatkan? Ternyata Allah berkeinginan agar kita itu banyak mensyukuri dulu. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri nikmat rezeki berbentuk mobil kalau nikmat rezeki dalam bentuk sepeda motor saja pun belum bisa kita lakukan? Maka itu ada kalanya lain yang kita minta, lain yang dikabulkan Allah. Tujuannya adalah supaya kita mensyukuri nikmat Allah terlebih dahulu. Tidak tergesa-gesa dalam berdoa juga memberikan gambaran penting kepada kita bahwasanya Allah tahu kapan timing yang pas, waktu yang pas Allah mengabulkan doa kita. Mari kita merujuk kepada salah seorang nabi yang pernah Allah abadikan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Maryam, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika dia menikah sampai usia senja, dia tak pernah lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan, supaya diberikan anak, generasi penerus. Tapi ternyata di penghujung usianya yang sangat senja, Allah Subhanahu wa taala baru kabulkan doanya. Bayangkan, sudah berapa puluh tahun dia berdoa, enggak dikabul-kabulkan oleh Allah, sehingga di penghujung masa usianya dia tetap tak pernah meninggalkan yang namanya doa. Silakan disimak dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat pertama sampai kelima. Di sana nanti Allah abadikan doa Nabi Zakaria. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Rabb, kata Nabi Zakaria, sungguh tubuhku telah lemah. Inni wahanal azmu minni. Tulang belulangku sudah pun sangat rapuh, sudah sangat lemah. Karena dia pada saat itu statusnya sudah tua renta. Washta'ala ra'su syaiba. Bahkan rambutku pun sudah memutih, sudah dipenuhi uban. Tapi, kata Nabi Zakaria, aku tak pernah kecewa meminta kepadamu ya Rabb. Di sela-sela pada masa itu, istri beliau sudah divonis mandul berdasarkan medis pada masa itu. Karena memang dari muda awal menikah sampai tua tetap tak bisa punya keturunan. Tapi apa yang terjadi? Karena keseriusan berdoa Nabi Zakaria kepada Allah, tak pernah putus asa berdoa kepada Allah, tak pernah tergesa-gesa, maka apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kukabarkan berita gembira kepadamu, akan lahir anakmu nanti dari dirimu yang sudah tua, dari istrimu yang sudah mandul, seorang anak yang luar biasa. Namanya adalah Yahya. Bayangkan, tidak hanya anak yang soleh, anak yang baik, bahkan Allah sendiri yang langsung memberikan nama untuk anak Nabi Zakaria ini. Inilah hasil buah dari keseriusan berdoa, tidak tergesa-gesa. Allah tahu kapan waktu yang tepat. Sekaligus yang ketiga, apalagi yang harus kita perhatikan dalam berdoa agar doa kita cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita saksikan bagaimana salah seorang sahabat Nabi, dari sekian banyak sahabat Nabi, ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orangnya paling sering diijabah bahkan dikabulkan oleh Allah doanya. Sehingga para sahabat yang lain pun penasaran sambil bertanya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa rahasianya mengapa doamu cepat sekali dikabulkan oleh Allah? Inilah sebetulnya yang harus diperhatikan yang ketiga. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku dapat nasihat dari Rasul.
Apa itu? Yaitu aku tak boleh makan apapun sebelum aku harus pastikan yang ku makan itu harus betul-betul halal. Ini memberikan gambaran poin penting yang ketiga agar doa kita diijabah oleh Allah. Perhatikan apa yang kita makan. Pastikan yang kita makan haruslah betul-betul yang halal dan thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kata Allah. Makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan juga baik. Ini sebagai salah satu wasilah cara yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa-doa kita. Bahkan dalam Quranul Karim surah Abasa ayat ke-24 Allah juga pernah memberikan satu keterangan, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Tujuannya apa? Supaya lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk mengabulkan doa-doa kita. Baik, mungkin ini yang bisa menjadi kajian singkat kita pada kesempatan kali ini terkait 3 hal yang harus diperhatikan, mengingat kita semuanya umat Islam pasti berkeinginan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari yang pertama tadi, yang harus kita perhatikan adalah tujuannya. Apa tujuan kita berdoa? Apakah ada dampaknya untuk Allah Subhanahu wa taala dan agama kita? Yang kedua, jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Dan yang ketiga adalah perhatikan apa yang akan kita konsumsi. Karena kata Rasul, Allah itu adalah zat yang maha baik, hanya mau menerima yang baik-baik saja. Maka akhirul kalam, mudah-mudahan lewat momentum Ramadan Allah mengabulkan doa-doa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.